Amalan terbaik yang bisa Anda lakukan di bulan Ramadan adalah al-wara' an maharimillah, menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi itu lebih baik dari yang tadi semuanya. Wa tasaddaqu ala fuqara'ikum wa masakinikum. Nanti ada bagian harta lebih Allah titipin, kata Nabi, wa tasaddaqu ala fuqara'ikum wa masakinikum. Bersedekah, berderma, berbagi kepada kaum fakir miskin. Jadi selain kita menahan diri juga adalah untuk merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh kaum fakir miskin. Ya Allah, ternyata begini ya, kita baru sekian jam kagak makan udah lemes banget. Sebagian orang berhari-hari kagak makan. Sebagian orang kadang melewati sehari penuh tanpa minum. Apalagi sekarang di daerah-daerah perang seperti di Yaman, di Palestina, di Irak, di Syam, atau daerah-daerah miskin di Afrika yang kekurangan. Nah, itu dengan puasa ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan juga, dan hikmahnya apa? Supaya kita pandai bersyukur, supaya kita kemudian jadi hamba yang berterima kasih. Oh, ternyata saya selama ini dalam kenikmatan yang luar biasa. Kemudian waqiru kibarakum warhamu sigharakum, hormatin yang tua, sayangin yang lebih kecil. Wa amma la yahillu istima' ilaihi asma'akum, palingkan telinga kalian jangan sampai mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk didengar. Ada orang ghibah, ya Allah tinggalin dah, lu merusak pahala puasa gua lu. Gua udah lapar, udah aus, tiba-tiba gak dapat pahala gara-gara lu ngomongin orang. Sono. Atau gak kita yang jalan. Kalau kita duduk situ dengerin, kita punya pahala puasa berkurang terus. Katanya ibarat Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas kemarin bilang, ibarat ngambil air di wadah yang datar, nggak dapat apa-apa. Ambil air di sumur, wadahnya datar, nggak ada yang tersisa, jatuh semua itu air. Pahala juga begitu. Kita ngambil itu pahala, hilang semuanya gara-gara tadi ngelihat apa yang dilarang, mendengar apa yang dilarang. Kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwasanya iman tempatnya di hati. Jendela iman paling utama mata sama telinga. Yang masuk ke mata, yang masuk ke telinga itu jadi mempengaruhi iman dalam hati kita. Melihat yang haram, itulah yang akan masuk dan merusak kualitas keimanan kita. Tapi kalau kita pandang yang baik-baik, kita pandang Al-Quran, kita pandang orang tua kita pandang wajah para ulama, para orang-orang soleh, itu akan menambah keimanan kita. Kalau yang kita dengar adalah cacian, makian, itu akan merusak keimanan kita. Tapi yang kita dengar sholawatan, yang kita dengar Al-Quran, yang kita dengar nasihat, ceramah, akan memperindah kita punya iman di hati. Jadi memang Nabi tekankan dua ini. Kata Nabi tadi apa? Wa ghuddu amma la yahillu an-nadharu ilaihi absarakum wa amma la yahillu al-istima' ilaihi asma'akum. Di mata sama telinga tolong dijaga baik-baik, karena itulah yang paling mempengaruhi iman kita. Wa tahannanu ala aitamin nas yutahannanu ala aitamikum. Ada anak yatim, berlemah lembutlah kepada mereka. Oh, ada tuh kesianan tuh, yang lain dapat baju baru, yang lain dikasih makan buka puasa yang enak sama orang tuanya, dia kagak ada orang tua, kagak ada yang memberikan kasih sayang begitu tulus dan ikhlas. Karena walaupun ada yang namanya pengasuh, biar bagaimanapun dia beda sama kasih sayang orang tua, beda. Makanya kejadian tuh di zaman Nabi, ketika menjelang
atau di waktu hari raya kalau nggak salah waktu itu, Nabi lihat anak-anak pada main semuanya dengan pakaian barunya, pada senang. Kemudian ada satu orang duduk masih kecil, lusuh pakaiannya. Kemudian Nabi datengin dia. Rupanya ini anak belum kenal sama Nabi. Anak kecil, masih kecil, belum tahu, belum ngeh sama Nabi. Kenapa nggak ikut main sama yang lain? Mana orang tuamu, katanya. Katanya, inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah. Ayahku meninggal di salah satu peperangan bersama Nabi. Yang nanya siapa? Nabi. Kemudian Nabi buru-buru ambilin baju yang baru, kasih makan yang enak. Wah, dimuliakan, disayang. Kemudian Nabi bilang, ama tarda an akuna laka aban wa khadijata umman. Kamu gak ridho? Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu sedih kalau seandainya ayahmu adalah sekarang Rasulullah dan ibumu sekarang adalah Khadijah? Dan ketahuilah bahwa Ali menjadi pamanmu, Fatimah menjadi bibimu, Hasan dan Husain kini menjadi kakak dan adikmu. Wah, dia girang banget. Dia keluar kemana-mana. Sekarang ayah saya Rasulullah, sekarang ibu saya adalah Khadijah. Ini Nabi bilang, yang Nabi sebut tadi keluarga-keluarga Nabi. Oh, dia senang. Makanya itu Nabi bilang, tahannanu ala aitamin nas. Berlemah lembut kepada anak yatim, kasih sayang. Dan itu udah dicontohin sama Nabi. Nanti apa? Yutahannanu ala aitamikum. Nanti kalau dari keluarga kita ada juga yang yatim, maka akan dapat balasan kebaikan dari Allah. Karena ente udah berbuat baik kepada anak yatim. Kalau seandainya satu hari nanti ente di kalangan keluarga, apakah nanti anak-anak kita setelah wafat kita, atau ponakan-ponakan kita setelah wafat saudara-saudara kita, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan karena berkat kebaikan kita kepada anak yatim. Dia sebagai yatim nanti akan juga dapat kebaikan tersebut. Warfa'u ilaihi aydiyakum bid-du'a fi awqati shalawatikum. Kata Nabi, manfaatkan waktu salat sebaik-baiknya. Habis salat jangan kemana-mana dulu, doa dulu, angkat tangan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wabil khusus doain orang tua. Doa sama orang tua itu akan melahirkan sebuah cahaya yang akan menerangi hidup kita sendiri. Yang kita doain orang tua, cahayanya balik ke kita. Orang tua dapat tuh doa, tapi kita yang doa juga dapat cahaya untuk pelita dan penerang jalan kehidupan kita. Jadi memang pentingnya berbakti sama orang tua adalah itu karena kebaikannya buat kita sendiri. Kebaikan buat kita sendiri, semua segala bentuk kebaikan akan kembali kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya. So fa innaha afdhalus sa'at yanzurullahu azza wa jalla fiha birrahmah ila ibadihi. Karena waktu-waktu sholat tadi yang 5 waktu adalah sebaik-baiknya waktu, sebaik-baiknya saat, yaitu di mana Allah memandang kepada hamba-hambanya dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Apa yang akan dilakukan oleh Allah di waktu sholat tadi? Yujibuhum idza najaw wa yulabbihim idza nadaw wa yastajibu lahum idza da'aw. Mereka panggil Allah di waktu sholat, Allah akan seru panggilan tersebut. Labbaika abdi, engkau memanggilku, akan disambut seruan tersebut, akan dikabulkan doa-doanya, akan diijabah permintaan-permintaannya. Itu khususnya di waktu salat kita. Ayuhan nas inna anfusakum marhunatun bi a'malikum. Wahai umat-umatku, kata Nabi, sesungguhnya jiwa-jiwa kalian telah tergadaikan dengan amal-amal kalian sendiri. Maksudnya gimana? Kita kadang pengen punya satu angan-angan tapi nggak punya apa-apa. Kita gadain surat rumah, kita gadaikan.
itu sholat rumah kan dalam kondisi bahaya tuh. Karena kita menuruti, kalau dalam kondisi darurat dan penting itu sah saja. Tapi kadang-kadang untuk mengikuti kita punya hawa nafsu sampai kita taruh, nih saya gadaikan. Nah kata Nabi, gara-gara kamu menuruti hawa nafsumu, maka sekarang jiwa-jiwa kamu ini tergadaikan, hati-hati dalam bahaya, bisa masuk ke dalam neraka waliyadzubillah gara-gara nurut sama hawa nafsu. Lalu diajarin sama Nabi, dikasih tahu, fafukkuha bistighfarikum, bebasin tuh jiwa-jiwa kalian. Gimana caranya wahai Rasulullah biar terbebas? Bistighfarikum, banyak-banyak baca istighfar. Wa zuhurakum thaqilatun min auzarikum, nih pundak-pundak kalian sebenarnya merasa berat memikul, menanggung dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Apa caranya kemudian wahai Rasulullah kalau pengen diringankan? Kata beliau, fakhaffifu anha bituli sujudikum, ringankan beban pundak kalian dengan memperpanjang sujud-sujud kalian. Jadi dengan perpanjang sujud tuh dosa berjatuhan, berguguran tuh dosa yang kita lakukan. Wa'lamu annallaha azza wa jal aqsama bi'izzatihi an la yu'adzibal musallina was sajidin wa an la yurawi'ahum bin nar yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan kemuliaan zatnya sendiri bahwa Allah tidak akan mengazab orang-orang yang sholat, orang-orang yang sujud, tidak akan ditakut-takuti akan panasnya api neraka di hari yauma yaqumun nas li rabbil alamin, di hari nanti ketika manusia semua dibangkitkan kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada tuh, ala wujuhin kharrat li'azamatika sajidah, sayangilah wajah yang terus tunduk bersujud kepada keagungan dan kebesaran. Jadi kita tundukkan wajah kita ke bumi, itu kita punya derajat diangkat setinggi langit.